Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan puasa di hari yang ke-15 ya. Betul. Alhamdulillah ya. Siapa yang puasanya full, belum bolong-bolong? Ada? Masya Allah, barakallahu fikum ya. Mari teman-teman semuanya kita terus jaga agar kita bisa puasa full ya. Semoga nanti jika kita sudah sampai di akhir Ramadan, kita mendapatkan kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru lahir dan tidak punya dosa sama sekali. Masya Allah ya, teman-teman semua, kita berada di bulan Ramadan yang bulan penuh keberkahan. Setiap amal soleh, setiap kebaikan dilipat gandakan ya. Maka ayo kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh ya. Semoga Allah memudahkan kita sehingga kita bisa mengerjakan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Taib teman-teman semuanya, insya Allah hari ini Ustadz akan sedikit berkisah tentang Umar bin Abdul Aziz dan pakaian putri-putrinya. Umar bin Abdul Aziz itu memiliki seorang pembantu. Pembantu ini khusus untuk menjaga Baitul Mal. Pada suatu hari, bertepatan dengan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, biasanya ini sebelum Idul Adha, ya. Putri-putri Umar bin Abdul Aziz datang kepada beliau. Kemudian dia mengadu, "Ayah, besok adalah hari raya. Teman-teman kami sering mengolok-olok. Kata mereka, masa putri Amirul Mukminin memakai bajunya anak miskin? Mereka betul, ayah. Setiap hari kami hanya memakai baju putih melulu." Mereka pun menangis sedih di hadapan sang ayah. Tentu saja hal itu membuat sang ayah hancur dan sedih. Didorong rasa tidak tega, kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil sang pembantu yang ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal itu. Beliau berkata, "Bisakah gaji bulananku yang bulan depan diambil sekarang?" Teman-teman tahu apa kata pembantunya? Mendengarkan perintah, ya, permintaan dari sang khalifah. Pembantu itu menjawab, teman-teman, "Pantaskah seorang Amirul Mukminin yang seharusnya gaji bulanannya diambil bulan depan, malah diambil sekarang?" Mendengar jawaban sang pembantu, Umar kaget. Tetapi setelah Umar merenungi perkataan sang pembantu itu, dia berpikir, benar juga. Sehingga Umar berkata, "Sungguh benar apa yang kamu katakan, pembantuku. Semoga Allah memberkahimu." Kemudian Umar memanggil putri-putrinya yang sedang menangis. Beliau berkata, "Tahanlah keinginan kalian. Sungguh seseorang tidak akan masuk surga kecuali setelah melalui kesedihan, melalui penderitaan." Teman-teman semuanya, kisah singkat ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya, ya, bahwa ketika Umar yang posisinya jabatannya adalah khalifah pada saat itu dan dia punya kekuasaan, ya, seharusnya punya harta yang banyak. Tapi lihat teman-teman, ketika putri-putrinya meminta sesuatu yang itu belum Allah rizkikan kepada mereka, ya, karena Umar ini orangnya zuhud, teman-teman, ya, tidak cinta dunia. Nah,
Lihat perkataan Umar kepada anak-anaknya, tahanlah keinginan kalian. Sungguh seseorang tidak akan masuk surga kecuali setelah belajar menahan keinginan dalam hatinya. Ya, menahan penderitaan-penderitaan, ujian-ujian yang Allah berikan. Karena Allah ingin menguji kita siapa yang beriman, siapa yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Teman-teman juga pasti sudah hafal kan? Bahwa kelak nanti yang akan kembali ke surga sebagai tempat tinggalnya adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali mereka adalah surga. Masya Allah teman-teman. Semoga dengan puasa ini, ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita belajar menahan rasa kantuk ketika sholat tarawih, ketika tilawah, menahan lapar di siang hari, ya, menahan diri dari kenikmatan-kenikmatannya. Itu bisa membuat kita terlena oleh dunia ini, ya, atau bahkan dengan situasi wabah saat ini, kita juga bisa menahan lisan kita dari mencela takdir Allah, atau menahan untuk keluar dari rumah. Ya, tentu kita harus belajar menjadi hamba-hamba Allah yang semoga kita bisa menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, dan kelak semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita semuanya bersama guru-guru kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian kisah dari Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah berikan kita kebaikan, ya, dan keberkahan, dan kita bisa kembali berjumpa di hari-hari yang tenang. Kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita, ya, dan kita bisa masuk kembali ke kitab biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.